Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini awal pekan IHSG ditutup menguat 1,5%. Lumayan lah ya. Ditutup di atas level 5.600, tutupnya 5.652,76. Bagus sih, masih bagus. Ternyata IHSG-nya kemarin sempat hari Jumat candlenya tutup hitam, higher low, tapi masih hari ini ternyata masih bikin higher low lagi. Dan candlenya ya white marubuzu lah ya. Mudah-mudahan lancar ke 5.700-an. Perkiraan area resistennya ya di sekitar 5.700-an sih, 5.760, 5.800-an. Mudah-mudahan lancar. Sekarang kita bahas saham-saham hasil explore. Seperti biasa, kita bahas dari atas saja. Nah, Telkom. Hari ini Telkom berhasil breakout 3270. Bagus ya. Ditutup di atas 3.300, malah tutupnya di 3320. Dan kalau kita lihat hourly-nya, kelihatan kemarin ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan jadi strategi trading ya. Buy break 3270. Jadi harusnya sih udah punya barang ya. Di hold dulu aja, mudah-mudahan lancar ke 3400, 3500-an. Itu sih Telkomnya. Kemudian Bank Rakyat masih di range sideways 3920, 4190. Akumnya masih bagus ini ya. Akumnya masih bagus. Kemarin ada take profit dikit merah-merah, beberapa hari sebelumnya itu sempat 4 hari berturut-turut merah, tapi nggak bikin akumnya jadi bearish. Nggak apa-apa lah, ini ada yang take profit, ada yang jualan, tapi harganya nggak turun banyak, ya nggak turun lah ya, ini sideways bagus. Yang mau beli nggak apa-apa, beli aja lah, BRI ini kan ya. Beli aja, mudah-mudahan lancar naiknya. Dan kalau kita lihat harga tertinggi tahun ini tuh di 4760, mudah-mudahan sih kesana lagi ya. BCA hari ini bikin inside bar pattern sih, tipis ya. High-nya yang kemarin hari Jumat itu tipis di 33200, 33250. Nah, hari ini bikin inside bar pattern, dan akumnya juga masih bagus, masih cenderung bullish. Jadi boleh lah, kalau misalnya mau beli sih boleh beli, atau mau buy break 33250 juga boleh. Area resisten masih di sekitar 3400-an, 34425, 35300. Masih bagus-bagus sih, bankingnya masih oke. Next ada Pegas. Kemarin ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan jadi strategi trading, buy break 1410. Jadi yang udah punya barang masih bisa di hold, nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar ke 1500-an lah. Akumnya merah tapi hari ini ya. Ya ikutin harganya aja lah yang udah punya barang. MDKA ini lebih ke hold dulu aja sih ya. Selama nggak turun ke bawah 1775 masih oke. Hold dulu nggak apa-apa. BHAT juga yang udah punya barang hold dulu aja. Tadi breakout inside bar, naik dan tutup di atas 670. Bagus sih. Mudah-mudahan bisa main-main ke atas 700. Ini coba kita lihat yang lain. Trend bullishnya masih bagus, tapi ini sih cari. P1 ada inside bar pattern. Akumnya masih bullish, trend harganya juga masih bullish. Kalau besok berhasil breakout 520, ada peluang lanjutin bullish, dan perkiraan area resistennya tuh di sekitaran 600. Jadi dari 520 ke 600 itu ada sekitar 14%, masih lumayan lah. Jadi kalau misalnya yang udah punya barang, hold dulu. Dan boleh nambah kalau misalnya nembus ke atas 520. Jadi strateginya buy break 520 ya, buat yang udah punya barang maupun yang mau beli lagi atau beli baru, boleh buy break 520. Cut lossnya kalau turun ke bawah 496. Area resisten di sekitaran 600, 600, 615. Mudah-mudahan lancar. Jasa Marga. Jasa Marganya hukumnya sih masih bagus ya. Tapi kemarin ada inside bar yang kemudian di breakdown. Hari ini tutup di bawah 4360 juga. Jadi ya nggak salah juga kalau misalnya mau kabur dulu tuh nggak apa-apa sih. SMGR ternyata hari ini open gap up tadi pagi, langsung lanjut naik, ngegas, tutup menguat 6,6%. Masih bagus ya. Mudah-mudahan sih lancar. Perkiraan area resisten di sekitar 13 ribuan sih. Mudah-mudahan lancar lah. Ini berarti inside bar yang kemarin beberapa hari dibentuk jadi pola penerusan ya. Dan itu sebenarnya bagus ya.
selama sideways beberapa hari di range inside bar ini itu masih konsisten di atas moving average, terus akumnya masih nanjak, ternyata ngebreaknya langsung pakai gap up dan lanjut naik. Ya sudah. LPPF naik ke atas plus 90, ada peluang lanjutin ke 1200-an sih. Berapa itu? Ya 1190 1200 lah, mudah-mudahan sih nyampe ya. Aisyah inside bar. Aisyahnya inside bar. Kalau breakout 286 rasanya besok bagus sih ya. Ini hari ini candlenya kan hitam, ditutup melemah, hampir auto reject bawah tutupannya. Tapi ya nggak apa-apa, minus 5,6%. Inside bar pattern, volumenya nggak sebanyak yang kemarin waktu naik sih. Mungkin si take profit ini juga akunnya merah. Jadi kalau besok berhasil breakout 286 rasanya peluang ke area 310 336 semakin besar. Jadi dipantau aja sih Aisyah, buat trading aja sih, fast trade gitu nggak apa-apa ini. Indi masih bagus ya. Tadi harusnya juga udah punya barang sih, karena sempat sempat ada di rekomendasi buat hari Senin buy break 12.10. Pagi tadi opennya meskipun gap up tapi masih di bawah 12.10, jadi harusnya sempat beli, entah itu pakai auto order, terus entah itu lagi mantau terus langsung beli ya. Harusnya sih udah ya. Dan 1300-annya lunas, ditutup di atas 1300. Sempat tes 1400, high-nya di 1420 tapi tutup 1360 ya. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut, lihat besok lah. Lihat besok area resisten berikutnya, kalau kita lihat weekly kira-kira sih 1700 1800 ya. Tapi ini ada, saya curiga ini area berapa sih, 1500-an lah. Saya curiga di 1500-an mungkin direspon jadi area resisten kalau misalnya nyampe area situ. Jadi waspada di area situ yang punya barang. Java masih oke, akumnya masih nanjak dan belum turun ke bawah 12.30, jadi harusnya masih punya barang. Dan yang mau beli belum punya barang, mau beli boleh lah buy break 12.95, nggak apa-apa, cut lossnya di bawah 12.30. Area resisten masih di 1400-an, 14.05 14.25, masih lumayan. Yang TP hari ini juga breakout inside bar, tutup di atas 15.000. Dan area resistennya kira-kira berapa ya? Coba kita zoom out yang banyak. Zoom out banyak. Oh ya, mungkin 16 ribuan dulu sih. Area 16 ribuan dari area harga sekarang ke 16.000 itu sisa ya 3%-an. Ya, yang punya barang hold dulu aja lah. Nggak apa-apa, ini masih bagus. Next, L-SIP juga masih bisa disimpan, mudah-mudahan sih lancar ke 11.50 11.60. SMBR hari ini juga breakout inside bar, breaknya tadi pakai gap sih ya. Sempat ngetes sempat turun ke bawah 680, terus lanjut naik ngegas, sempat tes 800 805, high-nya tutupnya di 795. Jadi yang punya barang bolehlah pakai ini. Kalau turun ke bawah 775 kabur dulu aja nggak apa-apa, karena ini 3 jam terakhir, beberapa jam terakhir ya, itu udah ada distribusi. Jadi mau take profit dulu sih nggak apa-apa. Kalau kita hitung-hitung area resistennya kira-kira di berapa ya, lumayan sih ya, mungkin 1000. Tapi ya lihat dulu lah. Yang punya barang nggak ada salahnya siap-siap pasang trailing stop. RALS masih di range inside bar, yang punya barang masih bisa disimpan selama nggak turun ke bawah 720. Kalau breakout 800 ya ada peluang nerusin naik, peluang ke area 1000 makin besar. Kalau breakout 800 lihat besok lah. Ini sih mungkin bisa jadi strategi trading ya, buy break 770 misalnya gitu. Ya hari ini tutupan sih di 770, di hourly-nya nih ada pola menarik sih. Tadi pagi juga kayaknya bisa nih buy break 775, cut loss-nya di bawah 720-an. Ya lihat besok lah. Mudah-mudahan ada
sesuatu. Mudah-mudahan nggak malah turun. Kalau lanjut naik besok bisa diikutin lah buat fast trade itu. Elsa hari ini juga naik, tutup di atas 264 high-nya hari Jumat. 270 ini area apa ya? Coba saya zoom out. Oh, ini puncak sebelumnya di Februari. Februari itu ya 270, 272, 26, 264 ini apa? Ini tutup di 262. Kalau ini, nah, ya mudah-mudahan masih lancar ke 270-an lah ya. Yang udah punya barang ya di hold, trailing stopnya di mana ya? Sini aja, pasang di bawah 254 agak ya lumayan sih. Kalau mau bertahap, pertama di bawah 264 juga boleh, kayak gitu boleh lah. Yang jelas yang mau beli lihat besok dulu. Ini wood inside bar pattern bagus kalau besok berhasil breakout 615, ada peluang nerusin ya, ada peluang ke area 700-nya makin besar. Kita pantau besok. MAPI trend bullishnya masih bagus, tapi ya selama beberapa hari belakangan ini cenderung sideways di 735-820. Hold dulu nggak apa-apa yang udah punya barang, yang mau beli wait and see lah. PNBN higher low dulu aja nggak apa-apa. Banking rasanya masih bagus ya, maksudnya tren harganya masih naik. Mungkin si PNBN mau bisa jadi tes area 1000-an ya, siapa tahu ya, mudah-mudahan juga. Vire hari ini breakout inside bar, mudah-mudahan lanjut lah. Kalau yang mau beli buat fast trade ini di time frame kecil 15 menit ini ada, bisa mungkin besok selama nggak turun ke bawah 364 ya oke lah, masih aman. Next BRMS kita lewatin aja. Burung bird lower high lower low sih. Coba kita lihat yang lain aja lah. IMJS hitungannya tes area resisten 320, kita lihat yang lain dulu. DSNG masih aman sih hitungannya ya, masih di atas 500. Akumnya juga hijau nih 2 hari berturut-turut, Jumat dan hari ini. Mudah-mudahan sih besok lanjut naik lah. Ini beberapa hari belakangan 2 minggu lah ya, itu sideways kan, di range inside bar 488 550, tapi selama sideways ini cenderung berada di atas moving average, dan kalau kita pakai doncian juga cenderung main di area atas. Di area atas itu artinya di antara doncian tengah garis putus-putus putih ini dan doncian garis doncian atas. Jadi kecenderungan bulishnya tuh masih ada gitu loh, masih lebih besar maksudnya gitu. Jadi masih bagus, hold dulu aja yang punya barang. Oh iya, yang mau beli coba lihat, siapa tahu besok CPO rebound. Lihat besok lah ya. Lihat besok aja. AGI coba kita lihat yang lainnya dulu. Ini sideways ya, cenderung sideways di range 865 965. Yang punya barang selama nggak turun ke bawah 865 aman lah di hold. SIMP kalau mau pasang trailing stop boleh di bawah ini 362. Selama nggak turun ke bawah 362 hold nggak apa-apa. Karena ini si SIMP-nya ini hitungannya tes area resisten ya, 360 370-an itu hitungannya area resisten. Terus ada inside bar pattern. Jadi nggak ada salahnya pasang trailing stop di bawah 362 atau auto order sell buat yang sudah punya barang di bawah 362. IPTV rasanya sih kalau berhasil breakout ini fraktalnya di sini kali ya. Nah, yaitu di 310 rasanya bagus kalau berhasil breakout 310, tapi coba lihat yang lain dulu. NATO tren bullishnya masih terjaga. Resisten terdekat 580, mudah-mudahan berhasil di breakout. Cepin, nah ini akumnya merah-merah sih ya, nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya lihat si harganya rasanya bagus kalau besok berhasil breakout 6550. Jadi dipantau dulu aja sih Cepinnya. Strategi tradingnya ya masih sama ya. Buy break 6550, cut loss di bawah 6400, area resisten 6800-an dulu. BSDE ini juga di area resisten. Dan masih bertahan nggak turun ke bawah 1060, jadi ya masih bisa di hold.
trailing stop atau auto order sell-nya buat yang udah punya barang masih di bawah 1060, belum diupdate lah. Dan kalau berhasil breakout 1125 sih rasanya berpeluang nerusin ya ke area 1200. Jadi kalau berhasil breakout 1125, peluang ke 1200-nya masih makin gede. Lihat besok ini dipantau. BJBR saya tadi nemu properti lagi apa ya, oh ya P1, sorry sebentar, kok cari P1. Nah ini mirip-mirip ya, ada inside bar kayak gini. Terus tadi apa ya, BSDE. Jadi BSDE P1 dipantau. Terus BJBR kalau membal boleh lah hari ini membal sih, akumnya tapi merah. Coba lihat yang lain yang akumnya lebih bagus. PUBG, PAMG, lihat yang lain lah. Inco ini akumnya nggak jelek sih ya, meskipun hari Jumat kemarin itu merah lumayan tebel, tapi nggak bikin akumnya jadi bearish sebenarnya. Dan tren harganya juga masih cenderung bullish. Fraktal masih di atas itu 4790. Jadi kalau breakout 4790 boleh lah mau beli atau mau pakai hourly, ini juga bisa dipakai strategi. Tapi lihat besok sih, yang mau curi-curi start buy break 4700 boleh kita lihat besok ya, dipantau si inkonya. Siapa tahu nikelnya besok, hari ini rasanya sore-sore tadi ada koreksi sih ya, siapa tahu membal-membal, tapi nikelnya masih bullish ya, trennya masih bagus. Power juga trennya masih bullish, tapi buat yang pengen beli saya pilih lihat yang lain dulu lah. ISSP juga lihat yang lain dulu coba. Ini hourly-nya ya, lihat yang lain dulu lah. Boganya kita geser yang lain. Bull lewat, Mika lewat, Tower berhasil breakout 1055 seperti yang kita bahas juga di video kemarin sih ya, hari yang untuk hari Senin. Kalau breakout 1055 boleh beli, dan tadi juga sempat diajakin beli waktu nembus ke atas 1055. Jadi ya mudah-mudahan lancar lah. Perkiraan area resistennya sih kalau kita lihat area puncak di Agustus itu di sekitaran 1160, 1180. Terus ini juga ada bekas area gap yang lumayan lebar sih sebenarnya, gapnya 1125, 1140. Ada peluang nutup gap, tapi kalau kita ambil ya pukul rata lah, peluang ke 1100-nya setelah breakout 1055 itu semakin besar gitu. Mudah-mudahan lancar ke 1100-an. BBKP inside bar pattern, tren kalau kita lihat sejak awal Oktober sampai sekarang ini naiknya bagus ya. Ada peluang rasanya ini on the way ke area 300 sih. Jadi kalau misalnya besok break nembus ke atas 284 itu boleh dibeli lah. Ini akumnya juga bagus. Nunjukin ada perubahan perilaku dari big player, dari yang sebelumnya ini distribusi, entah itu distribusinya mereka pasang over terus ada yang hakain atau gimana pun, yang jelas ini ada perubahan perilaku nih. Dan bid-off-nya itu juga bid-off-nya juga bullish. Dari kapan ini? Titik terendahnya ini di tanggal berapa? 9 kemarin. Nah, bid-off-nya sejak tanggal 9 kemarin udah jadi bullish sampai sekarang ya maksudnya. Dan akumnya itu juga udah berubah nih, jadi ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya bearish banget jadi sekarang rajin lah, paling enggak akumulasinya rajin. Jadi besok boleh buy break 284 maksud saya. Terus kita geser ke hourly, ini ada inside bar, meskipun di dalam inside bar bolehlah dimanfaatkan, cut loss-nya di bawah 274 aja. Area resisten ya di sekitar 300-312 lah. Si BBKP ya, siapa tahu ya. Karena pola gerak harganya bagus. Sril kita lewatin dulu aja. Ini apa? BNGA mudah-mudahan lancar lah ya naiknya. Tuh high di Agustus itu berapa? 885 ya, mudah-mudahan lancar ke sana lah. LPCK, wow. TBLA, oke lah, itu tadi beberapa, ada BNG, ada Tower Cepin yang masih bisa diawasi, Astra juga masih bisa diawasi ya. Meskipun ini merah, mudah-mudahan rebound. Terus DSNG dipantau, siapa tahu besok rebound, itu masih bagus trennya. Inco juga, mana Inco? Nah ini Inco, terus
Wood juga trennya masih bagus. Terus L-ship hold dulu aja. Java besok dipantau, siapa tahu lanjutin bullish karena ini peluang bullish, kok peluang sih. Tren bullishnya masih bagus maksudnya. Terus SMGR hold dulu aja. P1 ini juga masih bagus. BBCA, BBRI yang mau beli aja lah, ini banking rasanya masih bagus ya. Kalau mau beli merem maksudnya indeks kan lagi bagus, terus males antri atau males ngitung, pengen beli banking nggak mau ngitung, nggak mau antri, pilih yang big cap aja, misalnya Bank Rakyat, terus BCA, Bank Mandiri, Bank Negara. Nah itu yang kayak gitu aja yang dipilih. Telkom hold dulu. Mudah-mudahan lancar ke 3400 3500. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye bye.